Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Vipe85. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini aku bakal ngajak kalian buat mudik guys. Nah nih, kali ini aku bakalan mudik ya guys. Kita bakal mudik dari Bandung, terus kemudian kita ke Cirebon, terminal Cirebon, dan kita bakalan menuju ke Banjarnegara, Jawa Tengah ya guys ya. Oke guys, ini adalah mudik di hari Idul Adha ya guys, Lebaran Idul Adha. Dan Lebaran Idul Fitri kemarin kita mudik menggunakan motor, kendaraan sendiri, motor, sepeda motor ya. Dan sekarang kita menggunakan bis ya guys, atau transportasi umum, biar kita tidak terlalu capek karena kondisi saat ini memang sedang tidak baik-baik saja ya guys. Untuk situasi di jalan rayanya cukup lenggang ya guys, nggak terlalu ramai dan nggak terlalu sempit, nggak terlalu padat lah ya. Kendaraan itu normal aja karena mungkin ini juga masih pagi ya guys, jadi belum banyak kendaraan yang keluar dari kandangnya gitu ya guys ya. Nah, untuk informasi tiket ya guys, tiket dari Terminal Cirebon sampai ke Wiradesa tempat kita turun nanti, atau tujuan Pekalongan ya guys, itu di saat Idul Adha ini kemarin itu harga tiketnya sampai 150 guys, yang biasanya cuma sekitar 70 atau 80 ribu. Ini di hari Idul Adha ini tiketnya itu sampai 2 kali lipatnya ya guys. Dan ini udah menjadi hal yang umum dan gak kaget buat para perantau ya, yang biasa mudik menggunakan transportasi umum, karena di hari-hari seperti ini harga tiket atau harga makanan dan jajan di jalan itu pasti bakal meningkat ya guys ya. Jadi sediakan biaya atau dana yang lebih dari biasanya guys. Oke guys, ikuti terus perjalanan aku ya guys sampai kita turun nanti, dan jangan skip. Silahkan menikmati pemandangan yang ada saat kita berjalan nanti ya guys. Untuk cuacanya, alhamdulillah cuacanya cukup terang ya guys, cukup cerah dan nggak hujan ya. Ini mungkin karena kita melakukan perjalanan di pagi hari juga, jadi mataharinya masih baru muncul, belum mau tenggelam ya guys. Tapi benar-benar ini tuh cerah banget di luar dan panas. Nah guys, sebentar lagi kita turun ya guys. Sebentar lagi kita bakalan sampai di Wiradesa ya guys ya.
Oke guys, kita udah turun dari bis gede ya yang mengantarkan kita dari Cirebon ke Wiradesa atau arah Pekalongan ya guys. Kali ini kita bakalan nyari angkot ya guys. Nah, ini kita udah naik angkot ya guys. Kita bakalan naik angkot ini sampai ke daerah Kajen ya guys. Daerah Kajen. Jadi dari Wiradesa ke Kajen itu kita naik angkot ya guys. Angkot yang berwarna merah ini. Nah, di bagian belakang itu ya guys, itu adalah gapura. Gapura itu dinamakan kayak gapura di Wiradesa. Titik itu yang namanya Wiradesa. Kita turun di situ dan di situ ada tulisan kayak kota batik kayak gitu. Karena kita udah memasuki daerah Pekalongan ya guys. Pekalongan terkenal dengan batiknya ya guys ya. Nah, sekarang kita udah mulai menuju ke daerah Kajen ya guys, dan Kajen ini melewati daerah Bojong juga, Bojong dan Kajen. Untuk informasi dana ongkos buat membayar angkot dari Wiradesa ke daerah Kajen itu sekitar 20.000 ya guys. Nah, buat yang belum tahu daerah Kajen, Pekalongan, Wiradesa, atau mungkin Bojong yang kalian belum tahu, boleh kalian main ya, sekedar buat main aja, healing ke daerah sini. Tuh daerahnya tuh bagus dan mungkin mau belanja batik juga bisa ya guys ya. Nah, ini kita udah sampai Kajen ya guys. Nah, dari Kajen ke arah Banjarnegara atau arah daerah aku, tempat aku, itu kita harus naik mikrolet ya guys, atau bis kecil yang cuma ada 3 pintu, kayak 2 pintu depan dan 1 pintu belakang, pintu samping yang buat keluar masuk para penumpangnya ya guys, atau dibilang mikrolet ya guys. Buat yang bingung ya kenapa ke Banjarnegaranya lewatnya Pekalongan, karena daerah aku atau tempat aku, desa aku, kampung aku itu kalau ke Pekalongan itu lebih dekat daripada ke kota Banjarnegaranya ya guys. Jadi desa aku adalah desa perbatasan antara Banjarnegara dan Pekalongan ya guys. Mungkin buat yang tahu nggak asing. Karena di daerah aku ini termasuk daerah yang di atas atau daratan tinggi, jadi kita melewati gunung-gunung ya guys, melewati hutan, dan ini adalah hutan karet ya guys, atau banyak banget pohon karet di sini, dan ini adalah jalanan yang paling rawan dan paling diwaspadai oleh para pengendara mobil ataupun motor jika melalui jalan ini lewat dari jam 8 atau jam 9 ke atas ya guys, karena di sini tuh sepi banget jalanannya dan sepanjang jalan ini itu hanya ada kebun-kebun karet di sekitarnya guys. Ini tuh jalanannya selalu nanjak ya guys, nanjak terus sampai benar-benar di atas itu. Kanan kiri itu hutan ya guys, hutan. Selain ada pohon karet seperti ini, nanti juga akan ada pohon-pohon damar. Nggak tahu lah ya itu kalau bahasa Indonesianya tuh apa. Pohon damar itu pohon yang gede-gede banget itu, dan udah hidup puluhan tahun ya guys, udah lama banget. Pohonnya tuh emang gede-gede banget, dan kita harus melewati jalur itu guys, karena ini cuma jalan satu-satunya menuju kita pulang ke kampung aku ya guys ya. Di hutan karet ini kalau siang bagus ya guys, bagus, cerah, terus juga banyak banget orang-orang pada foto kadang ya. Terus kalau misalnya kita menemukan kayak agak datar sedikit, itu di sini bakalan ada mobil-mobil pribadi yang berhenti di sini untuk istirahat ya guys, karena emang mobil atau kendaraan kita, motor apapun itu harus ada istirahatnya sebentar. Kalau enggak takutnya nanti motor atau mobil atau kendaraan yang kita gunakan itu terlalu over ya guys, takut terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan.
Dan saat siang hari ya guys, di sini tuh kadang ada orang-orang yang petani yang memanen getah karetnya guys. Nah, di pinggir-pinggiran sini tuh ada kayak tenda-tenda atau ada kayak gubuk-gubuk bekas-bekas warung mungkin, atau mungkin masih ada warung yang tersedia di sini. Jadi ini tuh di daerah yang dulu sering banget ambles ya guys, sering banget yang namanya longsor. Ini di daerah sini, dan makanya masih ada banyak banget kayak ini gubuk-gubuk kecil untuk istirahat juga ya guys. Tempat-tempat yang agak datar ini tuh dimanfaatkan oleh warga-warga setempat ya guys, yang punya usaha. Mereka bisa menggunakan tempat-tempat ini di pinggirnya buat mendirikan warung ya guys, karena memang banyak orang-orang yang beristirahat di daerah-daerah. Nah, ini kita udah deket ya guys, udah berada di daerah yang datar, dan tadi kita udah melewati Linggo Asri atau tempat pariwisata ya, perkemahan, bumi perkemahan di Linggo Asri, dan maaf tidak tervideokan. Terus kita udah melewati yang namanya pertigaan arah kita menuju ke arah Dieng ya guys, melalui jalur situ. Dan ini kita udah hampir sampai di perbatasan Pekalongan Banjarnegara ya guys. Di sini ada tulisan Kabupaten Pekalongan, berarti daerah ini tuh masih di daerah Pekalongan ya guys. Dan ini tepatnya di Desa Kaliboja ya guys ya. Nah, setelah itu kita maju dikit, ini udah memasuki daerah Banjarnegara guys. Jadi ini udah deket sama rumah aku ya guys. Nah, rumah aku itu tepatnya di Desa Gunung Langit ya guys. Ini kita udah memasuki desa kita nih guys. Di desa aku ya, ini udah memasuki Desa Gunung Langit ya guys. Nih. Nah, kita kalau ke rumah aku ya bisa melewati sini. Ini adalah pertigaan ini, kita bisa lewat sini, kita bisa berhenti di sini, dan di depan itu ada masjid ya guys. Dan kita biasanya berhentinya di situ guys, karena lebih dekat dengan rumah kita. Untuk informasi biayanya dari Kajen ke Gunung Langit atau arah Kalibeni sekitar 25.000 ya guys. Buat teman-teman yang melewati daerah sini bisa boleh mampir ya ke gubuk aku, dan bisa bermain di tempat aku ya guys ya. Oke guys, terima kasih buat yang udah ngikutin video aku sampai saat ini, dan terima kasih yang udah selalu dukung aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya guys. Oke guys, see you next time. Dadah, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coikin.